Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok kami dari kelompok 9 yaitu akan memaparkan hasil studi lapangan di Bimbel CLC Sawangan Depok. Eh, di kelompok 9 yaitu ada 4 orang, ada 5 orang yaitu saya Abdul Fakih, yaitu ada Jalisa, ada Novia, ada Putri. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, eh, untuk materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh sendiri, yaitu pertama latar belakang. Bimbingan belajar merupakan bagian terpenting bagi peserta didik, mengingat pada saat ini peserta didik dituntut untuk bisa berkompetensi. Oleh karena itu, siswa diharapkan mengikuti bimbingan belajar sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, manfaat dari bimbingan belajar adalah dapat membuat siswa semakin kreatif pada kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolah. Maka sangat penting bagi peserta didik untuk mengikuti bimbingan belajar agar mereka mampu bersaing dengan tuntunan zaman pada saat ini. Manfaat bimbingan belajar bagi siswa adalah tersedianya kondisi belajar yang nyaman, terperhatikannya karakteristik pribadi siswa. Di sini ada landasan teori, yaitu yang pertama ada konsep kewirausahaan, yang kedua ada potensi kewirausahaan, yang ketiga ada motif seorang dalam menjalankan usaha, yang keempat ada kreativitas dalam kewirausahaan. Untuk materi pertama konsep kewirausahaan, yaitu di sini saya akan menjelaskan konsep kewirausahaan, yaitu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 tentang Nasional Masyarakat dan Membudayakan Kewirausahaan GNMK, disebut bahwa kewirausahaan kewirausahaan yaitu adalah sikap, semangat, perilaku, dan kemampuan seorang dalam mengenai usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya kerja, teknologi, dan produk baru dengan mengkatakan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Eh, Peter Siprit mendefinisikan kewirausahaan adalah proses penciptaan suatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan. Di sini ciri-ciri karakteristik wirausaha yaitu satu, percaya diri, dua, berorientasi, yang ketiga itu berani mengambil resiko, dan yang keempat itu kepemimpinan, yang kelima ada kekeorisinilan, yang keenam itu berorientasi masa depan. Ya, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu potensi kewirausahaan. Potensi merupakan kemampuan kekuatan baik yang belum terwujud maupun telah terwujud yang dimiliki seseorang tapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Jadi kalau dihubungkan dengan kewirausahaan berarti kemampuan, kekuatan yang dimiliki seorang dalam berusaha atau melakukan suatu usaha. Secara umum potensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yaitu pertama ada kemampuan dasar seperti tingkat integrasi, kemampuan abstraksi, logika dan daya tangkap. Yang kedua itu etos kerja seperti ketekunan, penelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Yang ketiga yaitu ada kepribadian yaitu pola menyeluruh, semua kemampuan perbuatan serta kebiasaan seorang baik jasmani, rohani, emosional maupun sosial. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan kepada Saudara Jalisa. Baik, terima kasih moderator.
Poin selanjutnya yaitu poin ketiga, motif seseorang dalam menjalankan usaha. Nah, menurut Saiman dalam Edward 2016, ada beberapa motif yang memotivasi seseorang untuk berwirausaha. Di antaranya yang pertama, memperoleh penghasilan. Seseorang itu ingin berwirausaha karena dari kegiatan ini dapat diperoleh laba atau keuntungan. Nah, artinya laba atau keuntungan itu mendorong seseorang untuk berwirausaha. Yang kedua, memperoleh kebebasan. Berwirausaha itu tidak sama dengan bekerja di kantor. Kalau berwirausaha itu kita memperoleh kebebasan dalam bekerja karena kita tidak terikat pada jam kerja seperti di kantor. Kita bebas masuk dalam bekerja jam berapa aja, tidak terlalu diatur seperti jam di kantor. Orang yang berwirausaha itu juga memiliki kebebasan. Lain halnya dengan orang yang bekerja di kantor. Kemudian yang ketiga itu ada kemandirian, eh, menjadi orang yang diayai oleh orang lain atau tergantung orang lain itu sangat tidak enak kita tid karena kita tidak mandiri. Kita merasa enak bila kita dapat menjadi orang yang mandiri, yang tidak bergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat, memperoleh laba. Setiap orang yang berwirausaha tentu ingin memperoleh laba atau keuntungan dengan laba yang diperolehnya itu. Dan ada dorongan dalam dirinya untuk menjadi lebih maju dalam usahanya. Laba itu mendorong seseorang untuk selalu lebih maju dalam berwirausaha. Kemudian selanjutnya ada impian personal. Seseorang Seseorang itu termotivasi berwirausaha karena mereka memiliki impian personal atau impian pribadi. Impian ini merupakan cita-cita yang mereka capai seperti ingin menjadi orang yang berhasil melalui berwirausaha itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada menciptakan kerja. Kewirausahaan itu berkaitan dengan upaya menciptakan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Orang ingin berwirausaha karena dimotivasi untuk menciptakan kerja bagi kerja terutama dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya mengatasi pengangguran. Kewirausahaan Kewirausahaan ini juga berkaitan dengan penciptaan kerja bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan terciptanya kerja ini, maka seseorang itu telah dapat mengatasi pengangguran dirinya sendiri dan orang lain. Yang terakhir adanya modal. Untuk berwirausaha itu maka seseorang harus memiliki modal. Tanpa ada modal tidak mungkin seseorang itu dapat berwirausaha. Nah, oleh karena itu modal sangat penting untuk berwirausaha. Orang yang memiliki modal dapat tertarik untuk melakukan wirausaha. Uang merupakan syarat utama kegiatan kewirausahaan yang dapat dilakukan. Selanjutnya poin keempat yaitu kreativitas dalam kewirausahaan. Kreativitas dalam kewirausahaan merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Hal ini berperan penting dalam membangun usaha karena kreativitas memungkinkan wirausahawan untuk menciptakan produk atau jasa yang unik dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru. Pengembangan kreativitas dalam kewirausahaan pun merupakan proses yang penting untuk menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan inovasi. Nah, berikut merupakan beberapa strategi pengembangan kreativitas dalam kewirausahaan. Yang pertama, memperluas pengetahuan. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi adalah memperluas pengetahuan. Sebab tanpa disadari bahwa setiap ide-ide kreatif dan inovatif adalah gabungan dari berbagai konsep yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian yang kedua, melakukan riset dan evaluasi. Langkah ini bermanfaat untuk mengamati berbagai macam hal yang ada dalam bisnis, mulai dari pengamatan karakteristik pasar, perilaku konsumen, sampai pada pola kinerja karyawan. Sehingga dari hasil riset tersebut dapat digunakan untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk mendukung keberhasilan bisnis. Selanjutnya, berpikir secara terbuka. Agar dapat melahirkan ide-ide yang cemerlang, diperlukan pemikiran yang terbuka tentunya. Contohnya dengan bersikap terbuka pada setiap opini dan saran dari orang lain. Hal ini dikarenakan ide-ide cemerlang terkadang muncul dari hasil diskusi bersama. Yang keempat, berani menerima resiko. Dalam menjalankan sebuah bisnis, ketakutan untuk melangkah maju dan mencoba hal-hal baru akan membuat bisnis menjadi pasif dan tidak berkembang. Alhasil, tidak akan muncul kreativitas dan inovasi untuk mengatasinya. Maka oleh sebab itu, penting untuk berani menerima resiko. Yang kelima, melihat dari sudut pandang orang lain. Seringkali bisnis yang kurang berkembang disebabkan karena terlalu fokus dari sudut pandang saja, sehingga itu akan menyulitkan untuk berpikir dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Maka dari itu perlu mencari sudut pandang lain saat sedang menghadapi suatu masalah.
Kemudian yang keenam, berkolaborasi dengan orang lain. Berkolaborasi atau kerjasama dengan orang lain dapat memberikan manfaat dalam menghasilkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif. Dengan saling bertukar ide, maka dapat diperoleh gagasan yang beragam serta memperluas pemahaman. Dan yang terakhir yaitu update terhadap teknologi. Teknologi dan internet bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Pemanfaatan teknologi dan internet juga dapat digunakan untuk menggali ide-ide baru yang nantinya dapat diimplementasikan ke dalam operasional bisnis. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Saudari Jalisa. Untuk materi selanjutnya itu akan dibacakan kepada Saudari Novia Askadiana. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu terkait etika bisnis dalam kewirausahaan. Nah, etika bisnis ini merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat, atau proceeding seminar nasional. Nah, perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Adapun untuk selanjutnya yaitu ada etika produk. Produksi yakni menghasilkan kekayaan secara memanfaatkan sumber alam oleh manusia. Produksi adalah hasil upaya manusia yang artinya tidak membuat barang dari yang belum ada. Namun produksi artinya melakukan perubahan wujud ataupun pengembangan bahan alam, maka mempunyai sifat yang bisa mencakupi kehidupan manusia baik jasa ataupun barang. Produksi sangat berarti dan merupakan bagian yang krusial dalam menentukan seberapa makmur bangsa serta tingkat penghidupan masyarakatnya. Selain itu, baik sunnah atau Quran juga memberikan penekanan besar atas produksi kekayaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Novia Askadiana. Untuk pemateri selanjutnya itu kepada Saudari Putri Hafidiyah Darul. Baik, terima kasih moderator. Kedengaran nggak? Kedengaran, Put, kedengaran. Macet. Yang selanjutnya itu ada etika persaingan. Persaingan merupakan cermin dari struktur pasar yang sehat. Semakin ketat persaingan menunjukkan jumlah pemain dalam suatu industri semakin besar, yang artinya bersangkutan dapat dimasuki beragam pemain. Kompetensi antar pemain memberikan dampak positif dan negatif terhadap perilaku persaingan. Jika sistem pengawasan dan penegakannya terhadap para pemain lemah, maka pada kondisi itulah para pemain berperilaku negatif dengan melakukan manuver-manuver yang dapat melanggar perundangan persaingan yang sehat dan kode etik komunikasi pemasaran. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengelolaan usaha baru dan strategi pengembangannya. Pengelolaan usaha merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi, istilah pengelolaan berasal dari kata kelola atau to manage dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu ada strategi pengembangan, yaitu ada pengembangan produk, yaitu bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan kualitas produk yang ada atau pengembangan produk. Yang kedua ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah pengenalan produk atau jasa saat ini ke wilayah baru. Fokus dari strategi ini adalah pada pemasaran produk yang saat ini dijalankan dengan pertimbangan telah dimilikinya keahlian dan keterampilan dalam pengoperasian baik untuk pelanggan yang ada maupun untuk pelanggan baru. Kemudian pengembangan modal usaha. Modal usaha ini adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, atau modal adalah harta benda, uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Yang terakhir itu ada pengembangan kualitas SDM.
Faktor sumber daya manusia atau SDM ini menjadi modal yang penting untuk mengembangkan dan memajukan suatu organisasi. Oleh karena itu, pengembangan kualitas SDM yang baik bermanfaat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini dijalankan suatu perusahaan untuk meningkatkan dan melatih kemampuan teoritis, teknis, konseptual, serta moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Next slide. Nah, untuk pengambilan data yang kami gunakan dalam studi lapangan ini yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara ini kami lakukan dengan narasumber yang bernama Kak Fatia yang menjabat sebagai admin di CLC Depok. Kemudian dokumentasi juga yaitu berupa foto dan video. Next slide. Untuk teknik pengolahan data yang kami gunakan pada studi lapangan ini, yaitu kami menggunakan model dari Miles dan Huberman yang membagi langkah-langkahnya dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian, yaitu pengumpulan data atau data collection, reduksi data atau data reduction, penyajian data, data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi conclusion. Yang pertama, pengumpulan data ini dilakukan data hasil wawancara, observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penjaman data melalui pencarian dan data selanjutnya. Kemudian reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Kemudian penyajian data itu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Yang terakhir itu penarikan kesimpulan, yaitu merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kemudian, next slide. Bab selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada sejarah bimbel, sejarah dari CLC Depok yang langsung itu adalah bimbingan belajar CLC atau Clover Leaf Course ini adalah salah satu bimbingan belajar yang cukup terkenal di Indonesia, didirikan kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang awal mulanya adanya bimbel CLC ini yaitu terdapat di wilayah Palembang, dan bimbel tersebut membuka cabang di berbagai wilayah, yaitu seperti di Bekasi dan Bandung. Bimbel CLC ini membuka cabang baru di wilayah Sawangan, Depok. Nama CLC tersebut dibuat oleh foundernya sendiri. Dari simpulan dari wawancara tersebut, bahwa ide bisnis bimbel ini menjadi salah satu pemicu owner dalam membuka bisnis tersebut. Ide bisnis tersebut bisa berawal dari seorang yang meleskan anaknya di bimbel tersebut, dan kejadian tersebut dapat muncul ide untuk membuka bisnis. Salah satunya membuka bisnis bimbel CLC ini. Baik, mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Hafidhia Zahro untuk selanjutnya itu ada di persiapan bisnis CLC, itu akan dibacakan kepada Saudari Hafidhia Zahro. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya poin
Selanjutnya poin B yaitu persiapan bisnis bimbel CLC. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatia sebagai karyawan bimbel CLC, awal mula adanya ide bisnis bimbingan belajar CLC ini yaitu dimulai dari pertemanan. Salah satunya ialah owner dan founder CLC berteman dekat. Awal pendirian adanya bimbingan belajar ini yaitu dibuatnya planning terlebih dahulu, seperti mencari lokasi yang strategis, mempersiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan SOP, dan salah satunya ialah mainan, mading, TV, dan lain-lain, serta karyawan yang sesuai dengan standar SOP yang berlaku. Rekrutan karyawan CLC dilakukan oleh founder dari pusatnya langsung. Sebelum menjalankan ide bisnis terkait bimbingan belajar CLC ini, owner dan founder mempersiapkan proposal bisnis terlebih dahulu, serta dilakukannya analisis SWOT. Keunggulan bimbel CLC itu sendiri memiliki beberapa keunggulan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh bimbel CLC lebih bersifat personal karena penerapan kelas kecil yang memungkinkan interaksi antara pengajar dan siswa itu lebih intens. Menurut Ibu Fatia, keunggulan jasa yang ditawarkan bimbel CLC ialah kelas yang maksimalnya 5 anak per kelas, kemudian adanya CCTV, ruang bermain, serta website sebagai pemberitahuan jika kelas tersebut sudah selesai, dan sebagainya. Kemudian, dalam menjalankan bisnis tentu memiliki tantangan tersendiri. Menurut Ibu Fatia sebagai admin bimbingan belajar CLC, tantangan terbesar yang dihadapi pada bisnis ini ialah kurangnya memasarkan atau mempromosikan terkait bimbel tersebut. Promosi yang dilakukan di bimbel CLC ini ialah menggunakan media sosial, menyebarkan brosur, serta melakukan promosi melalui mulut ke mulut. Dengan demikian, kurangnya promosi membuat warga sekitar kurang mengetahui adanya bimbel CLC tersebut. Menurut Ibu Fatia, untuk mengatasi tantangan tersebut dalam menarik minat masyarakat terkait mendaftarkan anaknya di bimbel CLC ini harus memperbanyak penyebaran brosur dan dapat memberikan promo-promo yang menarik seperti adanya gratis pendaftaran. Modal usaha juga adalah uang yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya atau modal adalah harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Nah, hal ini dapat dilihat dari bisnis bimbel CLC. Menurut Ibu Fatia, modal usaha atau dana sangatlah berpengaruh dalam menjalankan bisnis. Modal usaha yang dilakukan pada bimbel tersebut ialah adanya uang kas. Uang kas dalam modal tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membayar sewa gedung, membayar listrik, membeli kertas, dan lain-lain. Tanpa adanya modal, bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persiapan bisnis dibutuhkannya sebuah planning, promosi, serta modal usaha dalam menjalankan bisnis adalah salah satunya bisnis CLC. Hal ini sangatlah penting diupayakan agar bisnis tersebut dapat berjalan secara maksimal serta dapat menarik minat masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemateri selanjutnya yaitu pada Saudari Novia Eskadiana. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu terkait pelaksanaan bimbel CLC. Nah, dari pelaksanaan bimbel CLC ini yaitu menurut secara umum terlebih dahulu ya. Nah, dalam melakukan pelaksanaan bisnis terdapat beberapa teknis yang harus dilakukan agar bisnis tersebut dapat berjalan secara maksimal. Nah, menurut Ibu Fatia terdapat struktur pada bimbel CLC ini yaitu mereka itu memiliki 1 admin dan 2 guru. Admin ini bertugas sebagai penerima tamu dan lain-lain, serta terdapat 2 guru yaitu 1 guru calistung dan juga 1 guru bahasa Inggris. Pada bimbel CLC ini mereka menyediakan teknis tersebut, salah satunya yaitu terkait perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan tersebut dilakukan dari pusatnya langsung yang berada di Palembang. Dalam perekrutan tersebut dilakukan seleksi terlebih dahulu. Tahap selanjutnya yaitu dilakukannya tes melalui video call atau Google Form. Setelah itu ketika karyawan tersebut diterima, maka karyawan tersebut itu melakukan training terlebih dahulu di pusatnya langsung yang berada di wilayah Palembang. Setelah dilakukannya training, karyawan tersebut ditempatkan sesuai dengan domisili masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bisnis terdapat beberapa teknis yang harus dijalankan, yaitu salah satunya ialah dalam perekrutan karyawan. Dalam memilih karyawan harus sesuai SOP yang berlaku, diupayakan agar bisnis bimbel CLC yang sedang dijalankan akan menjadi maksimal. Yang kedua, dalam pelaksanaannya yaitu terdapat sumber daya manusianya atau SDM. Nah, sumber daya manusia ini kan sangat penting dalam melakukan pelaksanaan bisnis. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kami kepada Ibu Fatia, yaitu salah satu
beliau salah satu karyawan di Bimbel CLC. Bimbel CLC ini memiliki 3 karyawan, yaitu 1 admin, 1 guru calistung, dan juga 1 guru bahasa Inggris. Karyawan pada Bimbel CLC tersebut yaitu wajib perempuan semua. Nah, faktor dari sumber daya manusia ini kan sangat penting untuk mengembangkan dan memajukan bisnis. Salah satunya ialah dalam perekrutan karyawan. Dalam melakukan perekrutan karyawan owner, memasang infoloker di aplikasi Kita Lulus. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan tes wawancara seperti pengenalan diri. Setelah itu karyawan diterima membaca kontrak yang sudah dibuat oleh owner dan melakukan tanda tangan kontrak. Tahapan selanjutnya ialah bersedia melakukan kegiatan training. Trainingnya itu di wilayah Palembang. Setelah dilakukannya training, tahapan terakhir ialah ditempatkannya sesuai domisili karyawan masing-masing. Adapun syarat dalam perekrutan karyawan ialah maksimal umur 28 tahun. Jika mengambil posisi guru, maka didahulukan jurusan SPD. Jika mengambil posisi administrasi, jurusan bisa dari mana saja, tidak harus SPD. Pada Bimbel CLC tersebut, baru saja melakukan grand opening di bulan Agustus tahun 2023. Adapun persiapan atau teknis dalam melakukan grand opening di Bimbel tersebut ialah karyawan melakukan display dan melakukan trial atau percobaan belajar terhadap anak yang ingin belajar di Bimbel tersebut. Adapun yang mengatur atau memanage karyawan yaitu ialah owner yang mengelola atau manage karyawan tersebut. Dalam pengembangan kompetensi karyawan di Bimbel sini ialah diadakannya training tambahan seperti sempoa atau alat hitung cepat. Training pada sempoa tersebut dilakukan secara bertahap, dari mulai sempoa level 1 sampai sempoa level 2. Training tersebut diadakan secara online melalui via video call atau Zoom. Pada Bimbel CLC ini belum terlalu banyak pengembangan kompetensi terhadap karyawannya, dikarenakan Bimbel tersebut ini baru dibuka di bulan Agustus tahun 2023. Adapun dari perspektif dari operasional produksinya, ialah menurut Ibu Fathia, Bimbel CLC ini memiliki produk sendiri, yaitu salah satunya buku. Buku tersebut dapat tingkat levelnya masing-masing, dari mulai level paling mudah hingga level yang paling sulit. Tingkat level tersebut disesuaikan oleh masing-masing anak. Buku tersebut berupa seperti modul dan setiap cabang CLC ini memiliki buku tersebut. Tantangan terberat dalam mengatur atau memanage persediaan produksi tersebut ialah terhadap buku, dikarenakan buku tersebut harus sesuai pada tingkat level anak masing-masing. Adapun dalam mengatur atau memanage persediaan buku tersebut ialah buku tersebut dipesan melalui via website. Website tersebut terhubung langsung oleh founder yang ada di pusatnya, yaitu wilayah Palembang. Untuk selanjutnya yaitu pemasarannya. Dalam pemasaran, target konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan pemasaran produk. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara kami kepada Ibu Fathia, bahwa target konsumen pada Bimbel CLC ialah anak-anak usia minimal 2 tahun, maksimal kelas 6 SD. Siswa yang mendaftarkan di Bimbel tersebut sejak bulan Agustus tercatat sebanyak 65 anak dari daerah Pengasinan dan Depak. Cara mengenalkan konsumen adanya Bimbel tersebut ialah mulut ke mulut, media sosial, serta perkumpulan acara seperti halal bihalal atau acara kegiatan rutin. Pada pelaksanaan bisnis juga harus memiliki strategi. Adapun strategi atau pemasaran Bimbel CLC ini yaitu melalui bekerja sama melalui media partner. Nah, media partnernya itu yaitu terdapat di Instagram yaitu Info Depok. Selain itu dalam memasarkan Bimbel CLC ini, media sosial juga sangat berpengaruh meningkatkan perkembangan Bimbel CLC tersebut. Selama melakukan pemasaran melalui media sosial, Bimbel CLC terlihat masih peminatnya dikarenakan Bimbel tersebut baru saja dibuka di bulan Agustus. Manajer Bimbel CLC mengatakan bahwa Bimbel tersebut sulit berkembang karena Bimbel tersebut belum tersebar secara luas di wilayah Sawangan Depok. Akan tetapi peminat Bimbel CLC sudah mencapai 100 peminat pada wilayah Palembang. Dikarenakan pada wilayah tersebut Bimbel CLC sudah banyak berkembang dan membuka di berbagai cabang daerah. Untuk memasarkan Bimbel CLC, cara yang efektif yang digunakan untuk meningkatkan profit usaha ialah melalui media partner. Melalui media partner, pihak Bimbel CLC bisa mempromosikan Bimbel tersebut. Dan selain melalui media partner, pihak-pihak CLC melakukan masa trial atau percobaan belajar gratis pada anak-anak. Trial tersebut untuk mengetahui apakah anak tersebut cocok pada Bimbel CLC ini ataupun tidak. Setiap masing-masing anak memiliki 2 kali kesempatan untuk melakukan trial. Dalam sebulan, Bimbel CLC memiliki 2-10 anak yang melakukan masa trial.
ataupun percobaan belajar secara gratis. Menurut Ibu Fathia, banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke bimbel CLC yaitu ketika sudah memasuki tahun ajaran baru. Nah, dari segi keuangannya, yaitu menurut Ibu Fathia sebagai karyawan bimbel CLC masih belum menerapkan manajemen keuangan. Akan tetapi sistem pembayaran pada bimbel CLC ini yaitu bagian administrasi mendata atau mencatat terkait pendaftaran iuran, membeli buku, tas, dan lain-lain melalui aplikasi Microsoft Excel. Setelah itu ditata menggunakan aplikasi Excel, kemudian data tersebut diserahkan kepada pihak owner bimbel CLC. Dalam melakukan penerapan bisnis pada manajemen keuangan bimbel CLC ini masih banyak memiliki kekurangan. Dapat dilihat dari hasil wawancara kami, yaitu manajemen keuangan dalam penerapan bisnis sendiri masih kurang paham. Dikarenakan Ibu Fathia ini beliau hanya sebagai karyawan administrasi pada bimbel tersebut. Tetapi menurut Ibu Fathia, manajemen keuangan sendiri ialah pentingnya balik modal yang digunakan sebagai uang gaji, provider, listrik, dan lain-lain. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan bimbel CLC menggunakan via website. Hanya saja penggajian melalui website ini pihak administrasi yang mengatur. Lalu gaji yang keluar ditotalkan diserahkan kepada pihak owner. Penyusunan laporan keuangan bimbel CLC diatur oleh staf administrasi yaitu Ibu Fathia sendiri. Nah, penyusunan laporan keuangan tersebut tidak ada kriteria khusus. Hanya saja jika terdapat iuran atau pendaftaran pada pihak administrasi melaporkan keseluruhan melalui website dan pihak ownernya langsung. Manfaat laporan keuangan ini disusun ialah diupayakan pihak owner mengetahui terkait adanya pemasukan dan pengeluaran, seperti sabun, cuci tangan, membayar pajak pokok, dan lain-lain. Yang mengatur dan memegang uang tersebut ialah owner. Pihak staf administrasi hanya melakukan cek mutasi, seperti mutasi dari orang tua yang sudah mentransfer atau belum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Navia untuk materi selanjutnya langsung saja, yaitu eh, ada pengembangan usaha bimbel CLC. Pada bimbel CLC ini memiliki banyak sistem. Ya, salah satunya itu EduGame. EduGame ini bermanfaat sebagai motorik anak. Dari hasil wawancara, Ibu Fathia, owner bimbel CLC ini mengembangkan bisnis bimbel CLC yaitu dengan Uniku Kids atau bimbel untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dalam poin belajar ini, kreativitas tidak hanya pada pemasaran saja, tapi bisa dalam pembelajaran. Salah satunya kreativitas yang bisa dilakukan oleh guru ialah anak-anak mengumpulkan poin ketika sedang belajar. Poin tersebut ialah 80 sampai 100 poin. Poin tersebut nantinya bisa ditukar dengan mainan agar anak-anak dapat semangat belajar. Di sini langsung saja kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa persiapan dan mendirikan bisnis CLC pasti ada planning, perencanaan matang, dan eksekusi yang tepat. Dalam hal itu, owner harus meneliti pasar untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen ini. Akan membantu owner apakah kebutuhan bimbel CLC Depok ini diminati. Nah, dalam menganalisis eh, eh, yaitu pertama itu ada analisis persaingan. Owner harus memperhatikan persaingan potensi bimbel. Owner harus memahami kekuatan dan kelemahan serta strategi pemasaran dan penjualan yang bimbel lain gunakan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi celah dan merancang strategi yang unik. Dua, yaitu ada pemasaran. Owner harus merencanakan strategi pemasaran untuk menjangkau pelanggan dan owner memperkenalkan bimbel sales ini melalui pemasaran online, iklan, promosi. Dalam hasil penelitian, dalam perekrutan karyawan bimbel CSI, rekrutmen akan dilakukan langsung dari pusat kami di Palembang. Dalam rekrutmen ini, terlebih dahulu kami akan melakukan proses seleksi, dilanjutkan dengan tes menggunakan video call dan Google Form. Selanjutnya yaitu, ini mungkin dari kelompok kami, yaitu dokumentasi wawancara kepada
Bu Fatia yaitu pada bimbel CLC. Selanjutnya ini ada video kami dokumentasi yaitu pada bimbel CLC. Mungkin dari pemaparan kelompok kami hasil observasi pada bimbel CLC, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.